Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bertemu, melanjutkan pembahasan kitab Roma pasal 14. Kami terus berdoa mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami, memampukan kami untuk mengerti, menggumulkannya, dan juga Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi orang Kristen yang tidak saja senang belajar firman, tapi juga senang melakukannya. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang berbahagia, dan juga menjadi orang Kristen yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Sertai dan berkati pembelajaran kami sore hari ini ya Tuhan, biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Roma pasal 14. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaannya dari rumah masing-masing ya. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 23. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang
jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, sedemikian materi firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi kuat, jangan jadi batu sandungan. Nah, di awal pasal 13, dua jenis orang Kristen dibahas kembali, yang menyimpulkan perkataan Paulus pada orang Kristen yang lemah, dan melanjutkannya dengan mengawali pengajaran Paulus pada orang Kristen yang kuat. Minggu lalu kita sudah belajar pasal 14 untuk bagian pertama, yang memberikan prinsip bahwa baik yang kuat maupun yang lemah harus saling menerima. Ya, prinsipnya saling menerima, saling mengasihi. Nah, orang Kristen yang kuat harus tidak saling menghakimi, dan sebaliknya tetap di dalam pikiranmu agar jangan membuat saudaramu jatuh atau tersandung. Jadi orang Kristen yang kuat harus tidak saling menghakimi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah diskusi panjang lebar masalah hal ini, yang juga memang ini kita temukan juga ya. Ini Paulus kan tujukan kepada jemaat di Roma. Tapi sesungguhnya istilah kuat dan lemah itu juga ada di dalam konteks kita ya, di gereja kita masing-masing. Nah, Paulus memberikan nasihat nih, supaya orang Kristen yang kuat harusnya tidak saling menghakimi. Berulang-ulang ya dalam pertemuan kita, buku-buku yang sudah kita bahas berulang-ulang saya tekankan, kita jangan menjadi orang Kristen yang bermental judgmental. Dan ini juga berpengaruh pada diri kita ya. Kalau kita judgmental terhadap orang lain, maka akan mengikuti juga, kita akan menganggap juga orang lain judgmental terhadap kita. Dan itu akan mempengaruhi relasi kita ya. Kita akan mudah curiga, lalu kemudian kurang percaya diri ya, dengan apa yang ada pada diri kita. Karena kita menganggap diri kita sama dengan orang lain. Karena kita biasa judgmental terhadap orang lain, maka kita berpikir orang lain pun judgmental terhadap kita. Maka kita kurang secure ya, insecure jadinya. Kurang merasa aman. Nah, tetapi kalau kita sudah bebas dari menjadi orang Kristen yang tidak judgmental ya, kita tidak lagi melihat orang dari covernya, maka kita pun akan menjadi aman dengan diri kita sendiri. Kita bahkan tidak takut lagi ketika ada orang-orang Kristen ini, sekarang kita bicara saudara seiman ya, belum dunia ini. Jadi sekiranya ada saudara seiman yang menjudge kita dengan penampilan kita, dengan pelayanan kita misalnya, itu pun kita tidak khawatir lagi. Karena kita sudah mengerti dasar utamanya bukan masalah kita kuat pada diri kita sendiri, tapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang menghakimi. Ya kan? Dan utamanya yang dihakimi Tuhan adalah hati dan motivasi, bukan cover, bukan bagian luarnya. Sehingga ya tentu kita tetap menjaga cover, kita tetap menjaga penampilan ya, tetapi kita sudah lebih menuntut diri kita untuk meluruskan motivasi, menjaga hati begitu ya dalam pelayanan. Tidak lagi mengatur bagian luar dan mengabaikan bagian dalam, tidak lagi. Nah, kata yang sama ya, tersandung atau proskoma di dalam ayat yang ke-20. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang itu tersandung. Kata yang sama ini, tersandung, proskoma. Jadi di dalam ayat 21 menjelaskan tersandung dengan batu sandungan, ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi Paulus di sini memberikan negasi ya, jangan
Lalu memberikan dorongan, baiklah engkau, jangan, ya, ayat 20, jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makananmu. Ya, di atas kan sudah membahas makan minum ya. Dikatakan jangan engkau merusak pekerjaan Allah karena makananmu. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan yang orang lain, jika karena makanannya orang lain tersandung. Ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Minggu lalu kita sudah belajar adanya contoh konteks itu ya. Paulus yang menegur orang-orang di Korintus, janganlah makan daging atau janganlah membeli daging yang di pasar yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa. Ya kan? Itu dibicarakan tentang orang Kristen lemah, orang Kristen yang kuat. Yang lemah di Korintus itu adalah orang non-Yahudi yang sebelumnya penyembah berhala. Mereka tahu persis daging yang di pasar itu adalah daging yang dipersembahkan kepada dewa. Maka ketika mereka menjadi Kristen, mereka tidak mau membeli daging itu dan memakannya. Karena bagi mereka itu najis, sudah dipersembahkan ke dewa. Tapi orang Yahudi yang menjadi Kristen, di mana mereka tidak ada latar belakang menyembah berhala, dan mereka tidak percaya ada berhala, mereka mengatakan tidak apa-apa. Saya tidak percaya ada berhala, maka dia membeli daging dari pasar dan memasaknya dan memakannya. Nah, Paulus mengatakan kalau ada orang Kristen yang lemah dalam konteks jemaat di Korintus, perikop yang membicarakan lemah dan kuat itu adalah orang Kristen non-Yahudi, ya, mereka dikatakan lemah. Sedangkan yang kuat adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen, yang tidak ada kayak sangkut paut dengan penyembahan berhala. Nah, sedangkan di dalam Roma ini, Paulus ketika bicara lemah dan kuat ini, justru sebaliknya. Yang lemah di sini adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, mereka memiliki konsep dalam perjanjian lama, makanan yang haram, makanan yang najis. Dan orang yang non-Yahudi yang menjadi orang Kristen, bicara tentang makan dan minum, bagi mereka itu, berarti ini konteksnya di Roma kan ya, bagi mereka itu tidak jadi masalah, begitu ya. Tapi bagi orang Yahudi, mereka mengingat nih, di dalam perjanjian lama ada makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang najis. Nah, jadi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, jangan sampai karena makananmu, berarti ini teguran kepada orang Kristen yang non-Yahudi ya, mereka memakan makanan yang bagi mereka nggak ada masalah begitu ya. Tapi Paulus sesuai dengan konteks masing-masing ya, kepada jemaat di Korintus, siapa yang lemah, siapa yang kuat, pada jemaat di Roma, siapa yang lemah, siapa yang kuat, prinsipnya sama. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan karena makananmu saudaramu seiman tersandung, kurang lebih begitu ya. Jadi Paulus ingin mengatakan ketika yang kuat tidak peka terhadap yang lemah, merendahkan mereka, dikatakan ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghina orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi prinsip kemudian tidak menghakimi yang makan dan tidak makan adalah Kristus sudah menerima. Baik yang makan diterima oleh Kristus, yang tidak makan juga diterima oleh Kristus. Begitu. Jadi dasarnya. Kalau minggu lalu kita belajar prinsipnya adalah saling menerima, saling mengasihi satu yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah terlebih dahulu menerima yang lemah dan yang kuat di dalam Kristus. Hari ini ditambahkan lagi, karena Allah di damaian ketiga ya, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi baik orang Kristen yang lemah maupun orang Kristen yang kuat, ini tidak bicara tentang iman lagi ya, tapi bicara minggu lalu udah belajar tentang perilaku, karena makan makanan yang najis dalam tanda kutip itu ya, itu perilaku. Nah, bagaimana caranya? Gini ya, maka mereka bisa membuat yang lemah berdosa. Ya, bagaimana caranya mereka membuat yang lemah itu berdosa? Begini nih,
Setidaknya itu membuat yang lemah bersikap keras, memiliki semangat mengkritik, memutuskan persekutuan, dan bersikap tidak ramah, kasar. Ya, dalam ayat 3 sampai 13a ditunjukkan sikap menghakimi yang Paulus peringatkan kepada mereka di dalam ayat ini, ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Paulus memperingatkan ya sikap menghakimi. Jangan kamu menghakimi yang lemah. Bahkan di dalam ayat 4 itu dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Dilanjutkan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih, itu bicara tentang hari ya. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi Paulus di dalam ayat 14 ini menjelaskan bahwa daging itu tidak najis. Jadi diberikan prinsipnya, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan. Jadi kembali kepada pribadi. Orang itu menganggap itu najis, ya itu najis bagi dia. Kan begitu ya. Tapi najis bagi dia belum tentu najis bagi orang lain. Nah, jadi ini perlu keluasan hati ya Bapak Ibu. Perbedaan pendapat dalam gereja misalnya, kita perlu berluas hati dan tidak boleh menyeragamkan semua pengetahuan. Kecuali prinsip doktrin. Ya, tidak boleh suka-suka. Tapi ada suatu nanti di dalam hari ini kita akan membahas ada suatu yang masih yang bisa diperdebatkan, yang bisa didiskusikan, jangan dimutlakkan. Bahasanya Pendeta Stephen Tong itu adalah yang relatif jangan dimutlakkan, yang mutlak jangan direlatifkan. Jadi untuk itu kita perlu belajar yang mana yang relatif jangan dimutlakkan, yang mana yang mutlak jangan direlatifkan gitu. Nah, orang Kristen yang lemah memang salah tentang makanan dan minuman. Nah, dalam hal ini ya, bahkan minggu lalu saya sudah menyinggung ketika Petrus sebelum pergi ke mengabarkan Injil Tuhan kepada orang non-Yahudi ya, Tuhan persiapkan terlebih dahulu hatinya Paulus, paradigma Paulus melihat orang kafir non-Yahudi dengan satu penglihatan. Binatang haram yang turun dari langit. Tuhan katakan kepada Petrus, makan. Lalu Petrus mengatakan, itu haram Tuhan. Menurut hukum perjanjian lama. Memang di perjanjian lama itu ada hukum yang mengatur binatang-binatang yang haram atau najis. Dan saat itu yang datang, yang turun dari langit itu adalah binatang-binatang najis. Tuhan katakan kepada Petrus, makan. Petrus bilang, najis itu binatang najis Tuhan. Nah, disitulah Tuhan merubah paradigma Petrus. Tuhan mengatakan, Petrus, apa yang kukatakan tidak najis, itu tidak najis. Apa yang kukatakan najis, itu najis. Sekarang aku katakan makan, berarti itu tidak najis, makan. Nah, itu introduction sebenarnya untuk Paulus siap datang ke rumah orang non-Yahudi. Bagi mereka, bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi itu sama dengan anjing. Tidak masuk hitungan begitu ya, kafir. Nah, ternyata Injil harus diberitakan kepada orang non-Yahudi. Dan Paulus disiapkan dengan penglihatan itu. Dan dengan penglihatan itu, lalu Paulus diarahkan untuk pergi memberitakan Injil Tuhan kepada non-Yahudi. Mengertilah Paulus bahwa tidak ada lagi barrier untuk keselamatan ya, tidak ada lagi pembatas antara Yahudi non-Yahudi. Allah memberikan kasih karunia baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, jadi jelas akhirnya dalam perjanjian baru tidak berlaku lagi hukum binatang haram atau binatang binatang haram lah ya, yang diatur dalam perjanjian lama tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Kenapa? Anugerah ya. Jadi mungkin Paulus sedang merujuk pada perkataan Yesus di dalam Markus 7. Coba kita lihat ya, Markus 7. Markus 7 ayat 14-15. Saya bacakan Markus 7 ayat 14-15.
Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan prinsip nih di kitab Injil. Apa yang masuk tidak najis, tapi apa yang keluar itu najis. Gitu ya. Nah, di dalam Kisah pasal 10, kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-15. Kisah 10 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, ini adalah Petrus ya, ketika pergi ke rumah Kornelius. Allah juga memberikan perkataan yang sama kepada Petrus mengenai hal ini. Ya, jadi sangat indah sekali ya bagaimana Tuhan mempersiapkan Petrus bertemu dengan Kornelius yang non-Yahudi itu. Karena semula bagaimana orang-orang Yahudi itu begitu close ya, close system bisa dikatakan, mereka tidak terbuka sama sekali dengan orang non-Yahudi. Karena bagi mereka, merekalah umat Tuhan, mereka yang kudus, yang lain semua najis, haram. Tapi kemudian Tuhan mengajar Petrus dengan menurunkan binatang-binatang yang tidak haram itu, binatang yang tidak tahir itu, binatang yang najis itu. Dan dari situlah Petrus mengerti. Ayat yang 28 itu. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, ya telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Apa yang najis sekarang tahir, ya. Jadi Tuhan sudah mengatakan itu kepada Petrus, dan dalam perjanjian baru tidak ada lagi batasan. Kalau dulu orang Yahudi menganggap mereka lah umat pilihan, tidak. Kita udah belajar kan ya, Israel pun dikatakan keturunan Abraham, yang menjadi umat pilihan bukan Israel biologis, tapi Israel rohani, yaitu anak-anak rohani Abraham yang memiliki iman yang sama dengan Abraham. Allah tidak menciptakan materi yang jahat. Ya, hati kita yang berdosa lah yang menggunakan materi itu dengan cara yang menghasilkan kejahatan. Contoh, ya, narkoba misalnya. Narkoba itu dari tanaman ganja. Tanaman ganja itu dipakai di dalam kedokteran ya untuk membius orang yang mau dioperasi. Tapi kemudian orang-orang jahat menyalahgunakannya menjadi ya obat-obatan begitu ya, obat-obatan yang merusak, yang tadinya bermanfaat bagi orang sakit agar pada waktu dibelah atau dioperasi tidak merasa sakit. Sekarang orang yang tidak sakit pun mengkonsumsi itu untuk menghilangkan kesadaran. Dan kalau terus-menerus mengkonsumsi itu, maka sistem sarafnya itu akan terganggu. Nah, kita harus menikmati materi seperti daging dengan ucapan syukur. Ya, jadi Tuhan, kekristenan itu tidak dualis ya. Itu sebabnya tubuh kita dan juga tubuh roh itu tidak ada yang lebih penting, tidak lebih berharga. Sama-sama berharga. Tubuh kita berharga. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 kan dikatakan ya, persembahkanlah tubuhmu. Lalu di dalam kitab Roma yang pasal-pasal sebelumnya dikatakan, janganlah pakai atau serahkan tubuhmu menjadi alat kejahatan, tapi serahkanlah tubuhmu menjadi alat kebenaran. Tubuh, ya memang itu mengganti keseluruhan hidup kita, begitu ya. Tapi mau menunjukkan di dalam kekristenan itu tidak ada dualis.
Kita tidak setuju dengan filsafat Yunani yang mengatakan tubuh jahat, roh baik. Dan roh ini terbelenggu di dalam tubuh yang jahat. Itu filsafat Yunani, kita tidak menyetujui hal itu. Kita percaya tubuh ini juga baik karena ciptaan Tuhan, ya kan? Roh kita juga ciptaan Tuhan. Dan begitu pentingnya tubuh ini sampai dikatakan ada tubuh kemuliaan. Maka harus kita rawat itu. Karena tubuh kita ini akan ada kontinuitasnya, keberlanjutannya nanti di dalam konsumasi. Nah, alasannya adalah aturan terhadap makanan dalam Perjanjian Lama mungkin merupakan salah satu cara Allah mengajar orang Israel bahwa mereka tidak bisa seenaknya menghadap Allah, perlu ada kemurnian. Nah, jadi pengajaran-pengajaran dalam Perjanjian Lama pun tentu itu bukan pengajaran belaka ya, tapi ada hal yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel. Tidak semua binatang boleh dibawa, misalnya. Dan juga sekali lagi Allah mau mengajarkan tentang suci dan kudus, ya, konsep suci dan kudus pada bangsa Israel, supaya mereka sadar mereka berdosa, maka ada sistem pengorbanan dengan membawa binatang. Tapi kan tidak semua binatang bisa dibawakan ya. Nah, sekarang di dalam Kristus kita kudus dan tak bercela di hadapan Allah. Kolose 1 ayat 22. Kita lihat bersama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih atau umat Tuhan sepanjang zaman dipilih untuk menjadi kudus dan tak bercacat, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya, ya, untuk menjadikan kita imamat yang kudus, imamat yang rajani. Ya, jadi kita yang sudah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi tujuan daripada kita diselamatkan adalah supaya kita tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari Bapak Ibu. Tujuan kita diselamatkan. Karena setelah kita diselamatkan bukan hanya pemindahan tempat ya dari neraka ke surga, bukan. Karena kita masih hidup. Nah, dalam hidup kita ini, maka tujuan keselamatan kita ini karena kita masih diberikan hidup ya, masih diberikan umur yang panjang, adalah supaya kita menjadi umat Tuhan yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, keengganan menggunakan semua materi yang ada merupakan kegagalan untuk menyadari pengaruh menyeluruh dari pengajaran tentang penciptaan dan penebusan. Redemption, ya kan? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, alam turut jatuh. Ketika Kristus datang menebus, ya kembali ditebus. Ya segala sesuatu bisa kembali diredeem kan ya? Kan itu isunya kemudian kan ya, setelah manusia ditebus, maka ciptaan pun akan kembali ditebus. Ya, semua yang jatuh bisa kembali dipulihkan begitu. Begitu manusia dipulihkan yang adalah wakil Allah, gambar Allah dipulihkan, maka berbagai aspek dalam dunia ini pun akan bertahap dipulihkan. Kan begitu. Jadi ditebus. Siapa yang menebus? Ya Tuhan memakai manusia yang menebusnya, memulihkannya. Apa yang rusak diperbaiki kembali begitu. Nah, meski pernyataan Paulus menunjuk posisi Kristen yang lemah, tidak sesuai Alkitab, namun dia berkata, ayat 14. Kita kembali ke Roma pasal 14, ayat 14. Ya, mulai dari kata hanya. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Hanya bagi orang. Berarti ini personal ya. Jadi sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan, ya. Kan kata yang saya katakan di sini, meski pernyataan Paulus menunjukkan posisi Kristen yang lemah tidak sesuai Alkitab. Namun Paulus tetap menggunakan istilah hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis.
Nah, sekali lagi ketika kita menemukan orang mengatakan sesuatu najis dan sesuatu itu menjadi najis bagi orang itu, tidak boleh alasan itu membuat kita menghakimi orang itu. Begitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan itu menjadi alasan kita menghakimi dia. Ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, mau ditekankan Paulus di sini ya, kalau ada orang yang masih lemah, yaitu tadi yang menganggap sesuatu itu najis ya, itu najis bagi dia saja. Lalu Paulus mengatakan di ayat 23, jika seorang bertindak berlawanan dengan keyakinannya, itu sama dengan dosa. Ya, kita juga udah pernah belajar ya, kita harus melakukan segala sesuatu dengan iman. Sesuatu yang kita lakukan di luar iman itu dosa. Nah ini, Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, ini bicara tentang makanan ya, tapi ini bisa ditarik kepada aspek lain. Barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ya, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kebebasan yang menjadi batu sandungan artinya meski kuat benar menurut Alkitab ya, tetapi kita tidak boleh menghina sesama orang percaya yang lemah dan terus menikmati kebebasan kita. Sekali lagi, kebebasan yang menjadi batu sandungan artinya meski kuat ya, benar menurut Alkitab, tetapi kita tidak boleh menghina sesama orang Kristen, orang percayalah yang lemah dan terus menikmati kebebasan kita. Maksudnya berarti posisi kita sudah kuat nih, gitu ya. Ayat yang ke-15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi jika kita terus melakukan kebebasan kita untuk makan daging, maka akan ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, kita tidak sedang menunjukkan kasih, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Di dalam pasal 13 ayat 8 ya, ditetapkan pada mereka yang di dalam gereja maupun di luar gereja. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, ini penting sekali ya. Tidak sedang menunjukkan kasih, hendaklah kamu saling mengasihi. Yang kedua, pekerjaan Allah sedang dirusak. Paulus mengatakan yang kuat bisa membinasakan saudara seimannya yang lemah. Ya kan? Janganlah engkau membinasakan, ayat 15. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah kuat dalam arti pengertian kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh banyak hal dalam dunia ini, maka kita juga harus memperhatikan sekeliling kita. Mungkin masih ada orang Kristen yang lemah atau masih kanak-kanak imannya. Kita harus menjaga mereka. Kita tidak boleh membinasakan mereka dengan kebebasan kita. Apa artinya membinasakan? Ya, bukan berarti yang lemah bisa hancur dan pergi ke neraka, ya. Pasal yang ke-8 mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena ini kan tidak bicara tentang lemah kuat, ini tidak bicara tentang iman yang menyelamatkan kan ya. Tapi berbicara tentang perilaku seperti yang kita belajar minggu lalu. Ayat yang ke-20, ketidakpekaan dapat merusak pekerjaan Allah. Lihat ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makananmu. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi arti membinasakan itu membuat orang lain tersandung. Orang Kristen yang kuat bisa merintangi pendewasaan orang Kristen yang lemah untuk memiliki hikmat dan karakter seperti Kristus. Jadi orang Kristen yang lemah itu menjadi galau, tersandung, menjadi bisa mundur ya, bisa mundur dari gereja. Jadi sekali lagi
Bapak Ibu, Saudara, dalam konteks kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, dalam pelayanan kita masing-masing, kalau kita sudah kuat, mari kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, orang Kristen sekeliling kita ya, utamanya di sini ya. Nah, seperti apa wujudnya? Nah, contohnya nih, wujudnya ya, minum alkohol salah. Tapi dia melihat orang percaya lain melakukannya. Ini orang Kristen lemah nih ya. Jadi wujudnya contohnya nih, seorang yang Kristen yang kuat minum alkohol, dan minum alkohol itu salah. Tapi dia melihat orang percaya lain melakukannya. Dia bisa dengan mudah berkata, ternyata itu tidak apa-apa. Karena tekanan orang Kristen yang kuat bisa membuat dia meminumnya. Ya kan? Semula dia berpikir minum alkohol itu salah. Tapi karena dia melihat orang percaya lain melakukannya, dia bisa dengan mudah berkata, ternyata itu tidak apa-apa. Nah, jika dia melakukannya tanpa pengetahuan yang benar, bahwa itu berlawanan dengan kehendak Allah, itu akan melanggar keyakinannya. Dia akan merasa bersalah. Kalau melakukan tanpa pengetahuan yang benar. Sekarang jika dia mengabaikan rasa bersalah itu, dia bisa saja terbuka untuk melakukan hal lain yang memang benar-benar salah. Nah, jadi yang lemah itu juga masih kurang ya, kurang pengetahuan, sehingga satu aspek yang dia lihat, yang semula dia tahu salah, ternyata orang Kristen lain melakukannya, lalu dia berkata, oh ternyata itu tidak salah. Nah, prinsip ini dia bisa pakai kepada aspek lain, dan sangat bahayanya kalau sampai di aspek lain itu ternyata benar-benar salah, tetapi dia menganggap itu bisa. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Ada saudara seiman kita yang masih kurang hikmat atau kurang bijaksana, kurang bisa membedakan. Dan kita harus belajar untuk mengerti akan hal itu. Di gerakan reform ya, Pak Tong itu sangat banyak sekali exception. Saya secara pribadi setuju. Tentu itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan exception didasarkan pada like and dislike. Atau unsur-unsur lain yang berdasar kepada orang yang memutuskan ya atau tidak, boleh atau tidak. Nah, demikian juga saudara-saudara, di sekolah Calvin saya belajar juga untuk tetap melihat anak-anak lebih penting ya, kerajaan Allah lebih penting daripada apapun. Maka di sana pun tentu akan berlaku exception, pengecualian. Nah, saya menemukan ada guru-guru kami tertentu yang dengan terus terang datang kepada saya. Bu, saya tidak tahu kapan harus diberikan exception, kapan harus tidak. Saya katakan sangat baik, tapi sangat baik ya pengakuanmu, saya bilang. Tapi kamu harus belajar membangun hubungan dengan Tuhan, minta bijaksana dari Tuhan, supaya kamu tahu kapan memberlakukan exception. Dan terhadap siapa. Kapan dan terhadap siapa. Dan bagaimana. Itu semua bijaksana. Jangan sampai kita melakukan exception itu berdasarkan itu tadi ya. Like and dislike. Atau karena ras ya, itu sangat berbahaya sekali kalau sampai kita jatuh ya dalam exception itu karena ras, karena like and dislike, karena ya hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita begitu ya. Nah, hal yang dilupakan yang kuat ya, Paulus ingin mengatakan kepada yang kuat, ketika kalian menghina orang percaya yang lemah dan tidak mengubah perilaku kalian, inilah yang sedang kalian lupakan. Minggu lalu kita sudah belajar hal yang dilupakan yang lemah. Hari ini kita belajar hal yang dilupakan yang kuat. Yang pertama, siapa yang sedang kalian rusak? Ayat 15 dikatakan, saudaramu seiman dalam Kristus. Jadi kalau yang kuat menghina orang Kristen yang lemah, maka sesungguhnya orang Kristen yang kuat itu sedang merusak saudara seimannya. Paulus mengingatkan yang kuat bahwa Yesus telah membayar setiap orang Kristen dengan nyawanya dengan harga yang sangat mahal. Maka orang Kristen yang lemah itu, mereka berharga di mata Tuhan. Janganlah kita merusak mereka. Jika Yesus mati untuk saudara kita yang lemah, maka kita harus menghargainya.
ya kan? Yang kedua, hal yang dilupakan yang kuat kalau menghina yang lemah, mereka lupa apa yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Ya dong ya. Kalau kita tetap makan dengan makan yang kita anggap tidak haram itu, kita menganggap makanan itu lebih penting dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab memberitahukan yang terpenting dalam kehidupan Kristen bukan makan dan minum. Menjadi anggota kerajaan Allah dikatakan bukanlah soal makan dan minum, ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini hal yang terpenting. Jangan kita lupakan, ayat 17 ini. Yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan makan dan minum. Di dalam ayat 17 ini kita tidak melihat ya hidup kita hanya untuk menikmati kebebasan kita. Terutama kebebasan yang hanya bisa diberikan oleh pembenaran melalui kasih karunia. Tetapi ya dikatakan ini soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus melihat apakah perilaku kita menghasilkan hal-hal itu. Kebenaran, sukacita, ya kan? Jadi bisa diuji berarti ya Bapak Ibu ya. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang kuat harus ingat untuk menjadi persembahan yang hidup. Yang sudah dianjurkan oleh Paulus di dalam pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu berarti seperti konsep persembahan di Perjanjian Lama adalah persembahan yang tidak bercacat, persembahan yang sempurna. Lalu persembahan yang hidup adalah sifatnya terus-menerus, tidak hanya satu kali. Nah, jadi inilah yang kuat harus ingat untuk menjadi persembahan yang hidup, melayani Kristus dalam cara yang menyenangkan Allah. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau kita mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara tiga kata di atas, dengan cara kebenaran, ya, damai sejahtera, mendatangkan sukacita, maka dikatakan ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Nah, yang lemah perlu memahami bahwa segala aturan tentang hal-hal materi bukanlah kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi kerajaan Allah berbicara mengenai perubahan karakter dan saling melayani. Jadi untuk kita bisa mengutamakan kebenaran, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, maka itu kan perubahan karakter ya. Kita tidak lagi keras kepala, mengutamakan diri sendiri, egois. Kita akan lebih menguasai diri kan begitu ya. Kita akan bisa membedakan seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12. Maka kamu akan dapat membedakan baik dan benar. Nah, maka dalam setiap tindakan kita itu kita akan selalu mempertanyakan, kalau kita lakukan ini benar atau tidak. Tentu benar bukan berdasarkan kita, tapi benar di mata Tuhan atau tidak. Dan orang-orang di sekitar kita ada nggak yang tersandung? Nah, jadi hidup kita ini bukan masalah diri kita, tapi hidup ini adalah masalah kerajaan Allah, ya kan? Dan bermanfaat bagi sesama, mempermuliakan Allah dan bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu, hal ini perlu kita renungkan sungguh-sungguh, kita pikirkan, supaya kita hidup lebih hati-hati. Kita tidak hanya melakukan, gue mau ya gue lakukan, gue nggak peduli orang lain, nggak lagi begitu. Orang Kristen yang dewasa tidak begitu. Orang Kristen dewasa itu justru lebih peka, ya. Bahkan makanan di situ yang bagi dia tidak ada masalah, tapi kalau ada
orang yang hati nuraninya terganggu dengan makanan itu, orang Kristen dewasa akan mengalah. Dia tidak akan memikirkan makanan itu lebih penting daripada saudara seimannya. Tetapi prinsip yang mengarahkan perilaku orang Kristen yang kuat tidak bisa mengatakan bagaimana saya bisa menikmati kebebasan saya dalam Injil sekarang. Tetapi berkata begini, apa yang bisa menghasilkan damai, penguatan, kekudusan bagi sesama saudara seiman saya. Nah begitu ya, seharusnya seorang yang kuat. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna benar-benar peduli nih terhadap saudara seiman kita. Kita tidak hanya memikirkan kebebasan kita ya, karena tentu orang Kristen itu menjadi bebas karena kita tidak percaya ada dewa-dewa, ya kan? Kita tidak percaya ada hantu, misalnya tidak percaya apapun gitu ya, yang dipercaya oleh dunia ini, maka kita menjadi bebas. Tapi kita tidak boleh menikmati kebebasan kita itu dengan bebas dalam tanda kutip tanpa memperhatikan ada orang-orang yang lemah imannya di sekeliling kita. Seperti inilah orang Kristen yang kuat ya, menerima orang Kristen yang lemah. Mari kita praktekkan Bapak Ibu memperhatikan saudara kita yang lemah imannya ya. Kata menerima atau proslambano artinya lebih dari sekedar bertahan dengan orang itu. Jadi kita menerima saudara kita yang lemah yaitu lebih dari sekedar bertahan. Jadi bukan menjauh dari mereka atau menjauhkan mereka dari kita. Kata menerima itu adalah lebih dari sekedar bertahan. Berarti long suffers long, sabar. Itu satu penderitaan juga, bukan? Seperti seorang ibu yang mau melahirkan normal, ya, dia mengalami sakit. Buka 1, buka 2, buka 3 itu menyakitkan. Itu yang dikatakan long suffers long. Sampai akhirnya dia melahirkan. Baru penderitaan itu berakhir. Tapi menghasilkan sukacita kan ya. Terjemahan yang lebih baik adalah menyambut. Jadi menerima tadi menyambut. Karena kata ini berarti menerima seseorang dalam lingkungan pergaulan dan kasih seseorang. Jadi nasihat hari ini Bapak Ibu terhadap orang yang lemah. Kita harus menerima, menyambut. Bertahan ya di dekat dia. Nah ini sangat penting. Karena kecenderungan yang kuat adalah menjauhi yang lemah, yang tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dan Paulus berkata harus ada usaha untuk menjaga relasi ini. Dan tidak membiarkan perbedaan menghancurkannya. Terlalu rendah alasan perpecahan kita karena makanan. Ya kan? Ayat 19, menerima berarti mengejar. Ya, ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar. Mengejar. Intinya yang kuat tidak boleh menghindari atau menjauhi saudara seiman yang lemah. Tetapi berusaha tetap dekat dengan mereka. Justru merangkul ya, merangkul. Bukan menjauhkan, tapi berusaha tetap dekat dengan mereka. Merangkul. Ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, yang kuat dalam beberapa bidang harus memprioritaskan menjaga kerohanian saudara seiman yang lebih lemah. Orang Kristen yang bersungut-sungut bisa merusak keseluruhan gereja. Yang kuat bisa nggak bersungut-sungut? Bisa. Bersungut-sungut atas mereka yang lemah. Yang lemah juga bisa bersungut-sungut atas mereka yang kuat. Nah, dengan bersungut-sungut ini bisa merusak tubuh gereja, ya tubuh Kristus yaitu gereja. Ayat 22-23, berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, dalam ayat 22-23 ini, Paulus sekali lagi menasihati yang kuat dan yang lemah. Ayat 22, berpeganglah kepada keyakinanmu bagi dirimu sendiri. Jangan bimbang.
Yang lemah itu, kalau kamu anggap itu salah, nggak apa-apa, jangan lakukan. Sampai kamu mengerti bahwa itu benar, maka itu benar. Atau sampai kamu mengerti bahwa itu salah, baru itu salah. Jadi berpegang, untuk sementara ya, berpeganglah keyakinanmu bagi dirimu sendiri. Kita perlu mengenali kapan suatu praktek bersifat relatif atau mutlak. Berpegang pada keyakinanmu itu masih relatif, misalnya masih bisa diperbincangkan. Nggak apa-apa, berpegang dulu, jangan langsung transfer, berpindah. Karena bisa jadi pendapatmu yang benar, pendapat orang lain yang salah. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-15, Yesus berkata, waspadalah terhadap, coba kita lihat kembali ya, Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi sekali lagi, yang lemah tetap harus waspada. Yang kuat juga ya, karena kebenaran manusia itu bukan kebenaran mutlak. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan kita harus menguji roh. Sekali lagi, jangan ada yang memutlakkan kebenarannya. Hanya Allah dan firman-Nya yang mutlak. Sebaliknya Paulus berkata ini adalah hal yang bisa diperdebatkan. Kita perlu hati-hati agar tidak memaksakan hal yang bisa diperdebatkan menyusahkan seluruh gereja. Orang Kristen harus hidup menurut keyakinannya. Nah, jika orang percaya ragu apakah tindakan tertentu diizinkan oleh Allah atau tidak, maka tetap melakukannya sama dengan bertindak melawan apa yang orang lain yakini sebagai kesetiaan. Ya, seperti berbuat dosa. Jadi sekali lagi, ketika kita memiliki satu keyakinan, kita harus tetap ada dalam keyakinan kita itu sambil belajar. Sambil belajar. Dan terbuka berdiskusi. Jangan langsung menutup pintu berdiskusi, menutup pintu untuk belajar, langsung berkata cukup, karena kita juga bisa salah menafsir. Ya, bahkan kita pun bisa salah menafsir Alkitab. Maka ketika kita melihat ada penafsiran yang lain, kita bisa mengcomparing mana lebih mendekati daripada bahasa asli, maksud daripada bahasa asli misalnya ya. Orang percaya yang lemah perlu ingat untuk tidak melanggar keyakinan pribadi mereka. Orang percaya yang kuat perlu ingat untuk tidak mendorong sesama orang beriman untuk melanggar keyakinan mereka. Jadi orang lemah harus menghargai keyakinan orang kuat. Yang kuat perlu menghargai keyakinan orang yang lemah ya. Jangan mendorong sesama orang beriman untuk melanggar. Jadi kalau yang lemah itu masih mengatakan itu salah, menurut aku salah, ya sudah. Biarkan dia menerima itu dulu salah, tetapi prinsipnya berikutnya adalah yang lemah itu harus dengan rendah hati mau belajar ya. Inilah yang dimaksud untuk tidak menghakimi dalam hal-hal yang masih diperdebatkan, masih bisa diperdebatkan. Jadi ada wilayah atau hal-hal yang bisa diperdebatkan, ada yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Nah, prinsip pentingnya adalah menentukan apakah masalahnya ada di wilayah yang masih diperdebatkan dengan cara melihat kepada Alkitab. Contoh, baptisan. Ya, baptisan. Beberapa waktu yang lalu, kami ada kelas persiapan di sekolah minggu. Itu berbicara tentang baptisan Yesus. Ya, Yesus lahir, sebelum pelayanan Yesus dibaptiskan ya. Lalu seorang guru sekolah minggu bertanya, Bu, perlu nggak ya mengajarkan kepada anak-anak bahwa baptisan itu adalah diselam atau dipercik? Saya katakan, jangan. Karena selam dan percik itu metode, cara kan. Sedangkan yang paling penting adalah redaksi. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada orang dibaptis selam dengan redaksi yang benar. Itu kita terima. Ada orang dibaptis dengan percik, dengan redaksi yang salah. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Salah. Maka di dalam reform itu kita akan katakan mohon maaf Bapak Ibu, itu harus dibaptis kembali. Karena apa? Redaksinya salah. Jadi kami ya di reform, ketika ada calon anggota jemaat datang, kita baca nih baptisannya, dokumen baptisannya. Kalau baptisannya benar, redaksinya dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak tanya, Bapak dulu dibaptis selam atau percik? Enggak ada. Karena kita berpatokan kepada redaksi. Kenapa berpatokan kepada redaksi? Karena itu yang diberi petunjuk dalam Alkitab. Dalam Matius 28.
baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini prinsip. Masalah dibaptis dengan selam, percik, itu masih bisa diperdebatkan. Dan itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah redaksinya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, jika memang ada di wilayah yang bisa diperdebatkan, maka kita perlu ikuti nasihat Paulus. Orang Kristen yang lemah harus rela menyelidiki data Alkitab, memikirkan ulang posisi mereka, dan menolak menghakimi mereka yang tidak sepaham. Sama yang kuat juga tetap belajar. Sekali lagi, yang kuat belum tentu ya, belum tentu semua aspek benar ya. Nah, sebaliknya harus mengizinkan orang lain mengikuti keyakinan pribadinya dalam hal yang bisa diperdebatkan. Pada saat yang sama, yang kuat harus mau menyelidiki kembali data Alkitab, memikirkan ulang posisi mereka, dan mau menahan kebebasan mereka untuk tidak merusak atau membinasakan sesama orang percaya, terutama jika keyakinan pribadi mereka sangat kuat. Nah, jadi ada bahaya-bahayanya nih yang kuat dan yang lemah ya. Tapi sekali lagi prinsip yang sama, semua harus dengan rendah hati mau menyelidiki Alkitab. Karena barometernya, tolak ukurnya adalah back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Jika itu dilakukan, maka komunikasi Kristen seperti ini mampu menunjukkan kebenaran, kedamaian, sukacita yang Roh Kudus berikan kepada para anggota kerajaan Allah. Ya, di dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mati demi mereka yang lemah maupun yang kuat. Nah, untuk mendalami materi kita, Roma pasal 14 ini, kita bisa menjawab pertanyaan ini ya sebagai refleksi kita. Yang pertama, atas masalah apa gereja Anda memiliki orang percaya yang lemah dan kuat? Ini bisa kita analisis, Bapak Ibu, di dalam konteks kita dan gereja kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana Anda mengusahakan kedamaian di dalam komunitas gereja Anda secara lebih aktif? Mengusahakan kedamaian. Sekali lagi, mengusahakan kedamaian bukan berarti kompromi terhadap pengajaran yang salah ya. Mengusahakan kedamaian. Yang ketiga, jika Anda menganggap diri Anda orang percaya yang kuat atas masalah itu, apa yang menjadi prioritas Anda? Menikmati kebebasan Anda atau menyerahkannya demi melayani sesama orang Kristen? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk pembahasan kami pada sore hari ini. Sangat jelas bagi kami bagaimana kami harus berelasi di dalam gereja. Apakah kami adalah kelompok orang Kristen yang kuat atau kelompok orang Kristen yang lemah? Kami semua harus dengan rela dan rendah hati belajar kepada firman Tuhan. Kembali melihat prinsip Alkitab. Bukan berdebat kusir yang tidak ada akhir. Bukan berdebat untuk mencari menang kalah. Tuhan, tolonglah kami untuk terus boleh bertumbuh dalam pengetahuan. Sehingga kami juga semakin kuat dalam pengetahuan iman Kristen. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir pada sore hari ini. Berkatilah umat-Mu sepanjang zaman di segala tempat, untuk boleh terus setia mempelajari firman Tuhan, sehingga kami tidak jatuh kepada perdebatan yang tidak penting. Mungkin ada hal-hal yang bisa didiskusikan, kami pun diskusi dengan terbuka, menerima pendapat orang lain tanpa harus mengorbankan pendapat kami yang belum terbukti salah. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu 1 jam ini, Engkau sudah menyertai kami, dan kami akan mengakhirinya, melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami mohon, besertalah dengan kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sampai di sini Bapak Ibu.